Bang, ini bukan tempat karaoke. Sedih. Oh, kok ehonya Bang. Siap. Buset dah. Siap. Gimana? Cek. Ya. Gimana? Oke ya. Jadi sebelum saya mau masuk ke pertanyaan saya ingin melanjutkan dari pertanyaan Pak Niko tadi, masalah lambang yang ada di masjid itu, bulan bintang itu. Itu saudara Juma itu kurang spesifik menurut saya itu menjelaskannya. Contohnya seperti kami itu ada salib, itu jelas itu melambangkan memang kami pengikut Yesus, dan memang disitulah penderitaan Yesus, disitulah pengorbanan Yesus semua. Begitu juga yang mau kita dengar dari saudara Juma, tapi belum sampai ke situ, malah dia mengatakan menyembah, mengarah ke ayam, menyembah ayam. Jadi maksudnya secara spesifik apa itu? Sebelum saya ke pertanyaan saya, Soalnya apa ini? Juma? Iya, ini apa ini? Iya. Pertanyaan yang tadi loh. Ini kosong. Pertanyaan dari saudara Niko tadi, saudara Juma itu tidak spesifik tadi itu. Atau saya lanjutkan aja ya, saya tegaskan lagi. Apa itu arti bulan dan bintang? Artinya itu lambang bendera pasukan Islam saat menghadapi tentara Kristen yang menggunakan bendera salib. Udah dijelasin. Itu sudah spesifik sekali tuh. Oh begitu, oke. Iya. Sedangkan Kristen menggunakan lambang itu tidak sesuai dengan yang terjadi terhadap Yesus. Yesus itu kalau disebut disalib itu bukan kayu palang, Bang, bukan kayu yang sama seperti tiang listrik, bukan. Tapi dia seperti pohon, atau seperti pohon apa itu yang 17 Agustus itu apa itu namanya, Bang Handi? Pohon pinang gitu. Pinang. Nah, lurus, tidak ada itu cross kiri kanan, tidak ada. Gak ada. Jadi itu jawaban saudara ya, Oke. Nggak tahu ya kalau sama muslim yang lain juga sama jawabannya dengan Anda. Oke, saya lanjut ke pertanyaan saya. Itu kan tadi melanjutkan pertanyaan saudara Niko. Saudara Juma sama yang lainnya, apa dasar saudara selalu menyebutkan kitab kami itu contoh Matius 1 nomor 3 yang seharusnya itu Matius 1 ayat 3. Bisa saudara jelaskan apa dasarnya saudara berani mengatakan Matius 1 nomor 3? Coba. Oke, nanti pertanyaan saya balik ya, Bang. Ya. Jadi apanya? Kata ayat itu hanya ada di dalam Al-Qur'an. Tidak ada di dalam Bible. Tidak nyambung ya. Teruskanlah. Apa jawabanmu? Teruskan. Iya, makanya Anda diam dulu. Ini kayak sok pintar kali ini Bapak ini ya. Loh, justru karena itu jelaskan. Saya udah selalu mengikuti Anda. Oh, berarti Anda sudah mulai waras kalau sering mengikuti saya berarti. Al-Quran, kata ayat itu hanya ada di dalam Al-Quran. Oke? Tidak ada di dalam Bible kata ayat itu. Itu yang Anda harus pahami. Jadi kalau Anda mengatakan ayat 1, ayat 2, dari mana Anda dapat itu? Dari mana? Al-Quran contoh misalnya, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ayat itu tanda. Tanda 1, tanda 2, tanda 3, tanda 4. Nah, kalau Anda menggunakan kata ayat, di mana kata ayat ada di dalam Bible? Di dalam kitab Anda itu yang ada apa? Kalau nomor itu apa dalam bahasa Yunani? Hah? Bang? Togel? Bang, Yakin? bahasa Yunaninya nomor apa, Bang? Iya, nomor. Itu harus Anda tahu dulu. Bahasa Yunani biar keren toh. Nomor itu apa? Aritmos kan? Kalau Anda mau jujur kan. Jadi Markus aritmos 2, aritmos 3.
Ngapain pakai bahasa Al-Quran, ngapain? Kayak Paulus aja nyamar-nyamar. 1 Korintus 9:20 kepada pengikut Taurat, aku pura-pura menjadi pengikut Taurat meskipun aku tidak ikut Taurat, supaya aku bisa memenangkan banyak dari penganut Taurat. Kepada orang Islam, aku pura-pura seperti Islam supaya saya bisa memurtadkan Islam, gitu. Janganlah, kita itu kebenaran. Jadi kalau saya mengatakan Matius 1 nomor 3, berarti saya melepaskan ajaran Islam dari agama Anda, supaya Anda jangan ke Islam-Islaman. Katanya ada ajaran Anda itu ajaran yang paling benar, ajaran anak Tuhan katanya. Tapi kok ikut-ikutan ke agama kami? Kata ayat tidak ada di Bible. Yang ada di Bible itu aritmos. Kenapa nggak pakai Matius aritmos 3, nomor aritmos 3? Pakailah itu. Susah kali kan? Kenapa harus ke Islam-Islaman? Kita hargai agama Kristen di dirinya. Jangan Anda itu adalah hansip menggunakan seragam polisi. Jangan, itu namanya polisi gadungan. Anda jelas-jelas hansip, SK-nya keluar dari lurah, dinas menggunakan seragam polisi gadungan, ditangkaplah Anda. Samanya ini, agama Anda dari Roma, agama Anda itu dari Romawi, orang-orang Roma yang mendirikan agama Anda itu pertamanya disebut Katolik. Tidak ada kata ayat di situ. Lu pikir Al-Quran? Kalau Al-Quran ayat ada. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Kalian mute kan? Oke, saya sudah jawab. Sekarang giliran Anda. Tolong tunjukkan kata ayat di dalam Bible. Mencerwet. Silakan. Saya tunggu. Silakan Bang dijawab. Silakan Bang, di mana ada kata ayat di Bible? Original teks di mana? Bukan terjemahan. Terjemahan itu mah niru-niru. Silakan Bang Nando. Jadi saya ini orang Indonesia ya. Jadi saya Yang bilang Anda orang Barat siapa? Gimana? Mana kata ayatnya? Mana? kembali ke topik. Berarti Anda tidak sepemikiran dengan pemikir-pemikir. Pertanyaan saya dijawab dulu dong, Bos. Anda kan bertanya, kenapa orang Islam kalau menyebut jangan main mute. Ya makanya jawab pertanyaan, Kuclo. Apa sih? Makanya jawab pertanyaan. Anda itu sudah mewakili Kristen di sini. Perlihatkan kemudian Anda pantas mewakili Kristen. Jangan naik cuman kayak selebih. Anda ditanya itu jawab. Anda bertanya ke saya. Dari tadi saya ditanya, sudah 17 jam saya ditanya oleh orang Kristen. Saya jawab dengan sabar. Anda giliran bertanya, saya jawab. Kenapa saya mengatakan Matius 1 nomor 3? Karena di Kristen tidak layak menggunakan kata ayat. Karena itu surat kabar dari barat, bukan firman Tuhan. Itu loh. Ya. Nah, sekarang Anda jawab pertanyaan saya. Di mana di Bible itu ada kata ayat? Jawab. Jawab itu. Lu pikir cuma kamu bisa keras? Ginjalmu pun kukunya nanti lama-lama. Bercanda Bang. Jawab saya cepat. Di mana di Bible ada kata ayat? Silakan. Saya tidak perkenalkan Anda bicara kalau nggak menjawab. Di luar daripada itu saya tidak memperkenalkan Anda bicara. Jawab. Kau orang sekolah nggak? Jawab. Sekolah dong. Jawab. Di situ yang tidak sekolah. Bayangkan itu seorang guru bertanya samamu, 1 tambah 1 berapa Nando? Anda jawab, sepeda saya ini Pak meletus bannya Pak, karena sendal saya kejepit. Kemarin saya makan sendal saya sebelah. Nyambung enggak tuh? Ditanya apa, dijawab apa? Contohi dong Bang Suma. Ditanya apa, dijawab apa? Jelas pertanyaannya, jelas juga jawabannya. Gitu dong. Kamu ditanya, di mana di dalam Bible peninggalan Belanda itu ada tertulis kata ayat? Ayo, mana? tunjukkan sekarang. Mana dalilnya? Kau mau tahu jawabannya? Ya, Ya mau lah. Tapi tidak mungkin balas ada ya. jawaban dari kamu, nggak mungkin. Aku balas kau ya. Nah, silakan Anda jawab. Silakan. Saya diam,
5 jam kalau ada jawaban dari Anda. Silakan. Ya, silakan. 1, 2, 3. Kenapa nggak dijawab? Kalian jangan mengislamisasi segalanya. Loh, kok jadi begini sih? Jadi Sudah kamu nampak ingin kapasitas. mengatakan bahwa kata ayat itu dipakai oleh Kristen untuk kristenisasi? Ketahuan. Dasar bajunya. Ketahuan deh belangnya. Saya tadi sudah mengatakan. Udah dibuang aja baju Pak ya? Enggak ada. Tunggu, Oh, belum ya? Belum ya? Belum. Ini Bagian- orang gini bagus ini, penipu kayak bagian- begini bagus. Dimainkan Bang Andi. Penipu kayak begini, ini setannya luar biasa ini di dalam otaknya. Kalau ini. kau orang bersekolah, bagian dari bab Saya sekolah, nggak usah kau urusi saya sekolah tidak sekolah. Intinya saya sudah jawab pertanyaanmu. Sekarang Biar kau saya jawab lanjut. pertanyaanku. Iya, jawab pertanyaanku. Jangan di-mute Bang Andi, jangan dia. Biar dia celoteh. Ayo, jawab pertanyaan saya. kalian tuh terlalu cemen. Tena kaloro deng. Ipok ngero. Ipok ngero, paluka jangang. Saya tanya apa? Saya tanya, kenapa orang Kristen menggunakan kata ayat? Jawab. Karena ayat bagian daripada bab. Selesai. Mana? Jangan kau framing. Jangan kau framing. Bagi berkalinya dia nih berkata bagi Memalukan Kamu tahu. Kristen se-Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang memalukan itu kalian. Mana kata ayat di Bibelmu? Mana? Nggak usah kau framing. Lu kok framing? Mana ada Nggak saya usah framing? framing. Saya bertanya, mana kata ayat di Bibelmu? Ini bagian saya yang bertanya. Bagian dari bab apa? Bagian dari Kita tidak sedang membahas tentang rancangan undang-undang Kuclu. Kita Cemen sedang kau. membahas pertanyaanmu Kelihatan- Kuclu. Nenek Kelihatan Lucky kapasitas Bear, kau. dengarkan sama saya. Kamu itu bertanya kenapa umat Islam kalau menyebut Bible selalu mengatakan Nenek nomor. Lucky Bear. Maka saya jawab karena dalam Al-Quran lah kata ayat itu ada, di dalam Bible kata ayat itu nggak ada. Nah sekarang saya balik nanya sama Anda, kenapa Anda menggunakan kata ayat sementara ayat itu adalah kata yang ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam Bible? Kenapa Anda yang menggunakan pasti kata ayat? jawabannya karena kau tidak bersekolah. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Ya sudah, kalau begitu Anda tidak layak diskusi dengan saya. Anda layaknya diskusi dengan ayam. Ke gereja Begitulah aja, kau. cium pantat Begitulah pendeta, Islam. Begitulah. colok pantat pendeta, jilat tangan Anda kembali. Mudah-mudahan dengan begitu Anda bisa waras. Masa Anda mau bertanya tajam, ditanya, Kelihatan. dijawab, ditanya apa jawabannya? Apa setelah bab itu apa? Kuclu. Dasar kitabmu itu kitab yang disusun Kau boleh berdasarkan tanya, penyelidikan. kau boleh tanya. Udah, turun. Memalukan Kristen ente Cemen wala. kau, cemen. Pok ngorok, pararang, padale, nenek Lucky Per. Coba tanya saya banyak Pak. Kenapa kau pakai ayat? Coba saya bisa jawab. Bang Handi. Iya. Kenapa kita pakai kata ayat Bang Handi? Ya karena bagian dari bab. Labaga, ulu gimpe. Next, semoga babnya nggak dipanggang ya. Bang Jibril, assalamualaikum Bang Jibril. Sehat ya Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya alhamdulillah sehat Bang, sehat. Ini ayat juga ini atau bab ini? Ingat isi bab. Dompala. Aku atai. Next, kita cek akal dulu. Ada Bang Hector. Selamat malam. Bang Hector, silakan dibuka mic-nya. Iya, selamat malam. Islam atau Kristen, Bang? Saya Kristen Protestan. Agama Oke, saya baik, di Bang. KTP. Baik, kita di sini kita cek akal dulu, Bang ya. Saya cek ini masih kosong. Sudah bertanya. 1 tambah 1 berapa, Bang? 1 tambah 1 2. Pinter. Kemudian 1 tambah 1 tambah 1.
Berapa? 1 tambah 1 tambah 1. 3. Pinter. Enggak kosong-kosong kali belakang Bang. Silakan Bang, apa pertanyaannya? Saya cuma mau mempertanyakan, seperti saya ada sedikit dengar tadi dari siapa sih namanya, si Juma, katanya bahwa Bible itu ajaran yang sesat. Bible itu ajaran yang sesat, hanya Islam yang benar gitu. Nah, jadi saya mau bertanya, apa memang benar bahwa Islam itu yang paling benar? Cukup? Oh, udah. Oke, dijawab. Di mute ya. Karena kalau Anda buka feedback dia. Oke. Pak jangan istirahat lah, tanggung lah. Iya. Jawab lah. Suara saya masih kedengaran kan? Mantap, masih semangat. Iya, Masya Allah. Ya, jadi kenapa kemudian itu Islam yang paling benar? Pertama, karena Al-Quranul Karim menerangkan hal tersebut. Jadi Al-Quran menyebut tentang agama Islam. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 33, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menjelaskan dengan sangat jelas. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqa liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan dinul, agama yang benar, untuk diunggulkan atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Begitu juga di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian bahwasanya pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Itu kata Allah. Agama yang disempurnakan di sini adalah Islam. Al-Quran menjelaskan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Aku sempurnakan agamamu dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Nah, ini Allah yang menerangkan itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian meneguhkan. Nah, Yesus ada nggak bercerita tentang agama eliteng? Di mana Yesus bercerita tentang agama eliteng? Agama elekton. Di mana itu? Sedangkan di dalam Yohanes 14:27 Yesus mengatakan apa? Aku tinggalkan Islam untuk kalian. Coba Anda baca. Teman Kristen yang bertanya tadi siapa namanya? Coba Anda baca Yohanes 14 nomor 27. Apa yang diterangkan di sana? Aku tinggalkan Islam untukmu. Kenapa dikatakan Islam? Karena di situ adalah shalom. Shalom artinya damai sejahtera. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Maka janganlah gelisah dan gentar hatimu. Islam coy. Di situ jelas kalau dalam bahasa Yunaninya Irene Handoyo. Guru kami Umi Irene. Irene itu artinya salam atau Islam atau shalom atau damai sejahtera. Begitu juga yang diterangkan dalam Yeremia 29 nomor 11. Yeremia 29 dengan jelas menerangkan bahwasanya Tuhan berfirman, sebab aku mengetahui rancangan-rancanganku tentang apa yang ada padaku untuk kalian. Aku merancang sesuatu untuk kalian. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Shalom. Shalom bahasa Ibrani, salam bahasa Arab, dan itu adalah akar kata dari Islam, damai sejahtera. Aku tahu. Ya nggak apa-apa kan untuk yang lain. Baik. Aku tahu rancangan-rancanganku tentang engkau, yaitu rancanganku tentang Islam, bukan rancangan tentang kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi Islam ini dirancang oleh Allah untuk memberikan kehidupan damai sejahtera di masa yang akan datang. Itu disampaikan Yeremia pada saat itu.
Masa akan datang ya ada masa pada masa Rasulullah dan masa sampai hari kiamat datang. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Isi akalnya kepalanya nggak nerima bang. Agama Islam itu agama yang benar, bukan yang paling benar. Kalau agama Islam yang paling benar, berarti di luar Islam ada agama yang benar. Right. Maaf tadi terputus, itu bisa diulangin soalnya tadi ada yang telepon. Masih ada orangnya di sini. Masih ada orangnya. Bang turun dulu bang. Bang keluar dulu abang. Abang keluar dulu baru masuk lagi bang. Soalnya abang nggak kelihatan ini. Sampai ketor ya. Ya bang Heto keluar dulu baru masuk lagi bang. Nah ini ngeluarinnya gimana? Saya nggak tahu. Ya gimana mau ngeluarin kamu, ini nggak kelihatan. Keluar TikTok dulu, keluar TikTok dulu baru masuk lagi bang. Oke, ya udah keluar deh. Masih ada dia, cek ya udah nggak ada. Kenapa ini? Begini. Oh, tunggu. Oh ya udah. Aduh. Di OBS saya tadi hampir terputus juga tuh. Kenapa Bang Andi? Tersendat dikit. Tanda-tanda kayaknya tuh mau kena report ini Komal. Ada gerakan-gerakan yang tidak bertanggung jawab. Jadi untuk teman-teman maupun banyak yang nonton, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di sini di Zulkifli Mabas, Sugi Kristologi, Anies Lebes Channel dan yang lain-lain, kami memberitahukan malam tadi kami dari tim meeting di Zoom dalam rangka persiapan untuk debat terbuka yang ada di Jakarta. Untuk itu kami masih menunggu atensi partisipasi Anda teman-teman semua untuk mensupport program dari API Pusat bekerja sama dengan API seluruh Indonesia, terutama API Jabodetabek. Kami menunggu ya, masih terima kasih tadi dari Kalimantan yang berdonasi cukup mumpuni, nggak bisa disebutkan namanya, cukup signifikan tadi mendonasi kepada kami. Untuk itu teman-teman silakan masih menunggu di donasi bisa ke API Bank BNI nomornya 75 kali tambah 51 tambah 770 atas nama Apologet Islam Indonesia. Ditunggu teman-teman dan jangan lupa nanti hadir di Jakarta. Waktu dan tanggalnya setelah meeting terakhir dengan pendeta yang dimaksud baru akan kami informasikan schedule berikutnya. Begitu kira-kira. Hector silakan Hector. Iya tadi kan maaf nih soalnya tadi kebetulan ada temen namanya biasalah di kampung-kampung, jadi memang nelponnya itu pakai telepon biasa, telepon seluler, jadi jaringannya langsung hilang gitu kan. Jadi saya minta maaf. Nah saya tadi mau bertanya itu tadi, apakah benar bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar dan pasti masuk surga? Tadi Anda nggak mendengarkan dan juga menjawab ya. Halo dia. Tapi sepertinya udah dijawab tadi ya menjawab ya. Iya. Masalahnya tadi makanya tadi kan saya bilang tadi nggak dengar soalnya langsung hilang jaringannya karena tadi saya ditelepon pakai telepon seluler. Oke, kalau gitu diulang nggak apa-apa demi Anda. Oke, baik. Silakan ini. Berbicara mengenai Islam, Al-Quran membahas itu di dalam surah At-Taubah, ya, At-Taubah ayat 33. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya Nabi Muhammad dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang hak, agama yang benar untuk diunggulkan di atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Jadi Islam ini adalah agama yang diunggulkan di antara semua agama.
Kemudian dalam surah Al-Maidah juga diterangkan, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridha Islam itu sebagai agamamu. Jadi Allah menyempurnakan ajarannya. Seketika kemudian ajaran agama ini telah disempurnakan, maka agama itu disebut damai sejahtera, yaitu Islam. Nah, lalu kemudian dalam Al-Quran juga diterangkan, wa may yabtaghi ghairal Islam dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ini keunggulan Al-Quran, ini keunggulan Islam. Jangankan Al-Quran, Yesus pun di dalam Yohanes 14:27 mengatakan, Islam kutinggalkan untukmu, Islam kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah hatimu. Kenapa dikatakan Islam? Karena dalam bahasanya itu adalah irena. Irena itu artinya damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bahasa Ibrani itu adalah shalom. Shalom dalam bahasa Arab adalah salam. Salam itu sendiri adalah Islam, damai sejahtera. Dan di dalam Yeremia 29 nomor 11, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan shalom, rancangan Islam, rancangan irene, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi Tuhan merancang Islam, merancang damai sejahtera, merancang salam untuk keselamatan manusia sampai pada masa yang akan datang. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran maupun di kitabnya orang Yahudi. Sedangkan Kristen ini tidak pernah dibahas sedikit pun. Kalau Al-Quran membahas Islam, Yahudi dibahas oleh kitabnya Yahudi. Kristen tidak dibahas oleh kitabnya orang Kristen, dan tidak dibahas oleh kitabnya oleh ajaran Yesus. Gitu, Bang. Tadi gimana Bang Juma bilang bahwa Yesus juga mengatakan tentang dia ada bahas masalah Islam gitu ya? Maksudnya dijelaskan, tolong dijelaskan tadi ayatnya di Yohanes di mana tadi katanya? Yohanes 14 nomor 27. Yohanes 14 ayat 27. Bunyinya gimana, Bang? Damai sejahtera, kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Itu ucapan Yesus. Jadi doublingnya dari Hector itu. Jadi kalau bagi Mbak bicara dia open mic doubling gitu. Silakan bro. Enggak, masalahnya tadi saya dengar cumanya bilang begini, bahwa Yesus mengatakan Islam apa gini. Nah, kedua kalinya ini udah nggak ada lagi. Jadi yang saya maksud sini, tapi terlepas dari situ, soalnya di dalam agama saya, di dalam Kristen dikatakan, yang saya baca ya setahu saya, tapi nggak tahu di luar pengetahuan saya, karena saya juga masalah agama, terutama agama saya sendiri juga saya kurang paham gitu kan, saya kurang paham. Tapi di dalam agama saya, di dalam Kristen, di dalam Alkitab yang saya baca, nggak ada itu ngebahas agama Kristen, nggak ada. Karena Kristen itu bukan maksudnya dalam arti kata bukan Yesus yang mengatakan agama Kristen, bukan, tetapi pengikut Yesus yang mengatakan bahwa kita sebagai pengikut Yesus kita buat kumpulan seperti ini, sehingga dia bilang, oh berarti kalau pengikut Yesus itu Kristen. Nah, ibarat seperti itu. Jadi bukan tidak ada bahwa Yesus itu mengatakan agama Kristen, agama apa, nggak ada gitu kan. Jadi kalau istilahnya abang bahas masalah Kristen itu, masalah Kristen begini-gini, saya masih kurang paham, karena saya meyakini bahwa jika dia benar-benar Tuhan, jika dia benar-benar Allah, dia tidak akan pernah menyebutkan agama. Karena apa? Saya belum berumah tangga, usia saya sekarang 38, saya belum menikah, tapi saya pernah melihat
suatu keluarga punya anak 6. Ketika anak yang 6 ini orang tua yang baik. Pandangan saya dia adalah orang tua yang baik. Ketika anaknya dari salah satu ini ada yang melakukan kesalahan, bapak ibunya nggak pernah mengizinkan saudaranya itu untuk membenci atau memarahinya. Tidak pernah. Karena dia anakku, kau anakku. Tugasnya menegur dia, menasihati dia, itu saya, bukan kamu. Itu pemikiran saya. Nah, jadi saya sebenarnya nggak pernah namanya membahas masalah, nggak terlalu suka memperdebatkan masalah agama. Cuma kenapa tadi saya sebentar masuk ke sini, karena saya mendengar masalah, karena saya mendengar seperti yang udah pernah saya dengar. Karena apa? Sebelumnya saya pernah mau menikah. Kamu ngomong apa sih, Tor? Ya, didengar, disimak dulu. Nah, jadi kenapa tadi saya bilang begitu? Saya datang tadi ke sini karena saya mendengar bahwa Bang Juma ini mendengar bahwa agama Islam yang paling benar, kan gitu kan? Nah, gitu. setelah itu diralat lagi. Setelah itu Bang, diralat kalau mau lagi bahwa curhat-curhat gitu Bang, kita WhatsAppan aja Bang. bukan masalah. Jangan di-framing kata-katanya Manyuma. Nanya aja deh, apa sih? Panjangan loh. Kan tadi kan saya udah pertanyakan. Nah, kan saya bilang kalau masalah ayat saya kurang ngerti. Cuma saya mendengar bahwa Bang Juma mengatakan bahwa Islam paling benar. Udah, nah dijelaskan dia. Nah, Udah jadi cukup, diluruskan lagi, cukup dulu ya. Ya, Manyuma silakan, emang ngomong apa? Apa hubungannya dengan belum kawin? Iya. Makanya WhatsAppan aja curhatnya, jangan di sini. Jadi gini Bang, maafkan teman-teman saya ya. Saya juga memaafkan saudara yang membahas tentang Anda tidak kawin. Jadi gini Bung, ketika berbicara mengenai agama Kristen, Anda mengatakan bahwa Yesus tidak pernah menyebut atau menamai ajarannya itu dengan ajaran Kristen. Ini sama halnya Anda membuka aib agama saudara. Kenapa? Karena Kristen itu adalah agama. Mau tidak mau. Nah, kalau saudara mengatakan Yesus tidak pernah menamai agamanya, ajarannya dengan nama Kristen, itu betul. Yang kedua, Yesus bukan hanya tidak menamai ajarannya dengan ajaran Kristen, tetapi bahkan Yesus tidak pernah mengajarkan ajarannya untuk dirinya dituhankan, diibadahi, disembah. Dia tidak pernah mengajarkan dirinya dan murid-muridnya untuk ibadah hari Minggu. Dia tidak pernah mengajarkan murid-muridnya makan babi dan tidak bersunat. Dia tidak pernah mengajarkan muridnya Elohim, Tuhannya menjelma menjadi manusia. Dia tidak pernah mengajarkan muridnya bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ada 3 pribadi. Dia tidak pernah mengajarkan muridnya tentang kerasulan Paulus. Bahkan dia tidak pernah mengajarkan murid-muridnya tentang perjanjian baru, kitab perjanjian baru. Dengan kata lain, apapun yang ada di dalam agama Kristen itu tidak bersumber dari Yesus. Makanya orang Kristen itu selalu kelabakan Bung kalau ditanya, dari mana Kristen ini? Kenapa Yesus tidak pernah menyebut Kristen? Oh, agama kami bukan agama. Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah gelar kepada pengikut Yesus. Sejak kapan Yesus menggelari pengikutnya dengan sebutan Kristen? Tak ada. Jadi bukan hanya penamaan Kristen Yesus tidak ajarkan. Semua aspek rutinitas ajaran agama Kristen dalam hal ibadah dan apapun itu Yesus tidak pernah ajarkan. Karena Kristen ini sejatinya adalah anti Yesus. Agama yang membawa-bawa nama Yesus tapi ajarannya anti Yesus, itulah Kristen. Agama yang membawa nama Yesus sebagai hiasan
itulah agama Kristen. Tapi semua ajaran Kristen itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Maka agama Kristen ini agama penyamar, agama yang membawa nama Yesus. Di dalam hasil penyelidikan orang yang bernama Lukas, dalam Lukas 21 nomor 8, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu membawa-bawa namaku dan mengatakan akulah dia, akulah Tuhan. Berarti orang yang membawa-bawa nama Yesus itu adalah penyesat. Lukas 21 nomor 8. Dan itu hanya dianut oleh agama kalian, pendeta kalian, pastor kalian, membawa-bawa nama Yesus hanya untuk sekedar perpuluhan. Waspadalah, kata Yesus, jangan kau percaya kepada mereka. Tapi sebelum mereka penyesat ini membawa-bawa namaku, kata Yesus, baca nomor 12-nya, mereka terlebih dahulu, dia terlebih dahulu menganiaya aku, menganiaya kalian, menyesah kalian, memenjarakan kalian, memasukkan kalian ke rumah-rumah ibadat, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu hanya dilakukan oleh Paulus, lalu kemudian bertaubat, lalu setelah bertaubat kemasukan roh jahat lagi kembali, lalu menyesatkan kembali, yaitu dengan mengatakan bahwa Taurat hukum Tuhan itu adalah sampah kotoran, lalu mengajarkan bahwa hukum Taurat itu sudah batal dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Bahkan Yesus diajarkan sebagai makhluk terkutuk yang menebus dosa-dosa orang Roma, Yunani. Itu yang perlu saudara paham. Jadi Kristen bukan hanya tidak disebut Yesus, tapi ajaran Kristen juga itu tidak berasal dari Yesus. Coba Anda tunjukkan yang mana di ajaran Kristen ini yang berasal dari Yesus. Sepotong aja, karena untuk menyebutnya satu, saya yakin tidak ada. Sepotong kalau ada, silakan. Ya, begini ya, tadi kan saya udah bilang, tapi keburu memang ya abang-abangnya ini langsung bilang curhat masalah kawin ini segala macam katanya kan. Maaf nih sebelumnya, izinkan saya menyelesaikan pembicaraan saya dulu ya. Jadi saya kan tadi udah bilang bahwa Yesus sekalipun itu tidak pernah mengatakan agama Kristen, agama ini, agama itu, udah. Jadi dia itu tidak datang ke dunia ini untuk membawa agama Kristen. Nah itu. Dan kenapa tadi saya bahas masalah nikah? Kan tadi saya berumpama ibarat orang yang udah menikah. Kan karena biasanya orang kalau masalah pernikahan, punya anak, punya keluarga, itu biasanya pasti kan bilangnya, kamu aja belum pernah punya anak, belum pernah nikah kok so tahu-tahuan. Kan nanti kan orang pasti bisa bilang gitu kan. Makanya saya jelaskan, saya memang belum pernah menikah, tapi saya pernah melihat jelas sebuah keluarga punya anak 6. Ketika melakukan kesalahan, orang tua itu tidak pernah menegur, tidak pernah menerima apabila anaknya membenci anaknya yang satu melakukan kesalahan. Artinya mau agama apapun kita, kita ini tetap ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Kita itu tidak diajarkan untuk membenci satu sama lain. Kita tidak membenci untuk membunuh satu sama lain. Nah, terus tadi membahas tentang yang Bang Juma bilang bahwa ajaran Yesus, dari mana Kristen mengikut ajaran Yesus. Kurang banyaknya saya hanya ingat satu. Pertama, Kristen mengikut Yesus itu ajarannya karena ketika hendak dia masuk di surga, naik ke surga. Tapi ini yang tercatat di Alkitab ya. Ketika Yesus mau naik ke surga, Yesus berkata, pergilah dan baptislah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Katanya itu dibaptis. Makanya makanya orang Kristen itu dibaptis. Nah, dibaptis. Jadi meskipun saya orang Kristen, saya tidak mengatakan bahwa Kristen itu adalah agama yang paling benar. Karena untuk masuk ke surga itu
bukan cerita tentang apa agamamu, tetapi saya percaya kepada Allah Bapa. Jika kita meninggal nanti, yang dipertanyakan, apa yang kamu lakukan di dunia? Perbuatan apa? Nah itu, jadi maaf kalau sebelumnya kurang nyambung pembicaraan saya, gitu kan, saya minta maaf. Karena kalau masalah Kristen, kalau memang Anda juga mengatakan membuka aib, menurut saya itu tidak membuka aib. Karena apa? Karena orang Kristen yang benar-benar Kristen, dia paham tentang Kristen, mereka juga pasti mengatakan memang benar bahwa Yesus itu bukan mengatakan agama Kristen, bukan, tetapi Yesus itu mengajarkan kasih. Nah, Yesus itu mengatakan kasihilah musuhmu. Nah, kalau orang Kristen pasti beranggapan mengatakan musuh berarti beda agama. Tetapi orang Kristen yang baik yang dikatakan kasihilah musuhmu itu bukan karena kita berbeda agama. Musuh itu Bang. iblis. Bang, waktunya udah cukup habis. Kita gantian ya Bang. Atau mungkin Bang Hector mau aku kenalkan sama Bu Rasmi atau Bu Darni. Atau kita mau cek akal aja Bang, atau kita cek kodam. Kodamnya ini WW Gombel. Jodohnya mungkin dalam waktu dekat sama Bu Rasmi. Silakan Bang. Ya, jadi kalau Anda mengatakan kasihilah musuhmu, lalu Anda mengatakan musuh Anda itu adalah iblis, ya wajarlah, Kristen itu adalah agama yang mengasihi iblis. Kalau di Islam itu nggak ada musuh selain daripada iblis. Anda pun mengatakan tak ada musuh bagi Kristen selain iblis, tapi kan diajarkan mengasihi musuh, berarti mengasihi iblis, kan gitu. Maka pantaslah kemudian Anda cerita panjang lebar, tapi semuanya itu tidak ada yang masuk dalam pengajaran Yesus. Contoh kasih. Apa kasih menurut Yesus? Kata Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 12, jika kamu mengasihi aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Nah, gimana tuh? Itu ajaran Yesus. Ajaran kasih itu, kamu akan melakukan apa yang aku lakukan. Yesus puasa, Yesus sholat, Yesus sunat, Yesus tidak makan babi, Yesus sujud beribadah kepada Allah. Yesus itu adalah penganut Torah. Dia tidak kemudian melanggar seluruh perintah yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia tidak ibadah hari Minggu. Dia tidak percaya kepada pendeta, dia tidak percaya kepada pastor, dia tidak percaya kepada Paulus. Nah, kenapa Anda kemudian melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan ajaran Yesus? Kemudian Anda mengatakan dibaptis. Yesus tidak pernah membaptis satu makhluk pun. Di mana Yesus pernah membaptis? Tak ada. Kalau ada perintah baptislah, itu perintah Yesus untuk mentahirkan orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Yerusalem. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi ke Bani Israel yang mengantuk. Gila ngantuknya. La haula wala quwata illa billah. Gara-gara saudara ini, nah, ya, saya yang mengantuk Anda menjelaskan itu. Jadi di dalam Matius 10, saya ulang lagi, Matius 10 di situ diterangkan begini. Janganlah pergi kepada bangsa orang lain yang bukan Yahudi atau orang Samaria, melainkan hanya kepada orang Israel, domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu perintah Yesus. Jadi kalau ada perintah keluar pergi ke seluruh dunia, itu pergi mencari Bani Israel yang tersesat, bukan mencari Anda, mencari orang Indonesia, mencari orang Belanda, bukan, mencari Bani Israel yang ada di seluruh penjuru bumi.
Makanya di data nomor 220-nya itu dibaca dong. Dan ajarilah mereka melakukan segala perintah yang pernah kuperintah, dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah tuh baca coba, apa yang diperintahkan oleh Yesus? Sembelih Yesus? Tak ada. Makanlah babi? Tak ada. Jangan bersunat? Tak ada. Ikuti Paulus? Tak ada. Imani perjanjian baru? Tak ada. Apalagi? Ibadah minggu? Tak ada. Tak ada itu. Tak ada yang dilakukan oleh orang Kristen yang berasal dari Yesus. Kasihi musuh, Anda tadi membawa data sendiri, musuh itu iblis, kasihilah itu musuhmu, sama-sama ke neraka. Silakan Anda rangkulan. Nah kemudian apa lagi? Kasihi Tuhanmu. Mengasihi Tuhan, baca Ulangan 11 nomor 1, baca Yosua 22 nomor 5. Mengasihi Tuhan itu adalah mentaati hukum Taurat, melakukan dengan setia segala ketetapan, ketentuan, aturan, hukum-hukum, perintah dan larangan Tuhan. Baca. Kristen tak bisa masuk di situ, nggak bisa, karena Kristen ini tidak menjalankan amanat Torah dan kitab Tanak semuanya, dan juga termasuk ajaran Yesus. Gitu. Jadi Kristen tak ada satupun yang diajarkan dalam agamanya itu berasal dari Yesus. Tak ada, kulang, tak dada. Carikan saya satu ajaran di dalam Kristen yang berasal dari Yesus itu tak dada. Anda mengatakan kasihi musuh, apa itu kasihi musuh? Gimana maksudnya itu? Anda mengatakan musuh Anda setan, mau dikasihi si setan. Setan, mari kita sama-sama ngopi menuju ke neraka. Karena memang Yesus mengatakan demikian. Orang Kristen diusir ke neraka. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Matius 23 nomor 15. Markus 9 nomor 49. Itu bang. Jadi tidak ada keselamatan di Kristen itu, nggak ada. Mau Anda cari sampai Anda bolak-balik Bible, Anda terjemahkan ke dalam semua bahasa, tidak akan ditemukan keselamatan di Kristen itu. Nggak ada. Demikian. Oke, kita next aja ya. Mbak Hector, nanti kalau butuh kontaknya Bu Rasmi, WA aku aja, WA-nya ada di bio profil. Next, Oni Sianturi, selamat malam. Makasih. Iya bang. Iya bang, makasih bang. Waduh, Oni mana tadi Oni? Next, siapa lagi yang mau dicek akalnya?